Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. PSG tak menyangka cedera Sergio Ramos separah ini. Sergio Ramos baru 2 kali tampil membela Paris Saint-Germain sejak direkrut musim panas lalu. Direktur Les Parisiens Leonardo Araujo tak mengira kondisinya bakal seperti ini. Ramos memang datang ke PSG dengan kondisi masih terbelit cedera. Di musim terakhirnya bersama Real Madrid, ia banyak absen karena sejumlah cedera, mulai dari iritasi tendon, meniskus robek, hingga cedera otot. Total ia cuma tampil 21 kali. Padahal, biasanya ia tampil 2 kali lipat lebih banyak dalam semusim. Setelah melewatkan Euro 2020 dan menjalani pemulihan di musim panas, Ramos sempat diperkirakan bisa pulih cepat dan bisa segera membela PSG. Namun kenyataannya tak seindah itu. Cedera betis dan otot yang bermasalah kembali diderita Ramos. Akibatnya, ia baru 135 menit membela PSG musim ini, 90 menit di Liga Prancis melawan Saint-Étienne, dan 45 menit di Coupe de France melawan klub divisi 5 Liga Prancis. Leonardo pun menjelaskan kondisi Sergio Ramos yang belum bisa bermain di level kompetitif saat ini. Kami tak menyangka Ramos akan absen 4-5 bulan. Kami tahu dia punya cedera dari musim lalu yang perlu kami urus. Tapi benar bahwa ada sejumlah kondisi yang membuat kami terkejut, ujar Leonardo kepada Europa One dikutip dari Marca. Tapi sekarang dia ada di track yang benar. Sangat penting bagi kami bisa melihatnya kembali bermain di paruh kedua musim ini, jelas pria 52 tahun itu. PSG diketahui akan melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions pada bulan Februari dan Maret. Sergio Ramos diharapkan sudah bisa bermain pada saat itu. Selisih 16 poin dari Real Madrid, Xavi sangat jauh. Xavi buka suara soal selisih poin Real Madrid dengan Barcelona di La Liga 2021-2022. Saat ini ada jurang 16 poin yang memisahkan dua rival top tersebut. Barcelona terseok-seok sejak awal musim hingga harus melakukan pergantian pelatih. Ronald Koeman pun dipecat dan Xavi ditunjuk sebagai pengganti dengan proyek besar. Xavi diharapkan bisa mengembalikan identitas klub. Masalahnya, kerusakan yang ditinggalkan pelatih-pelatih sebelumnya sudah terlalu buruk untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Menariknya, Xavi mengakui selisih poin tersebut terlalu besar. Apa katanya? Saat ini Barcelona ada di peringkat ke-7 klasemen sementara La Liga dengan 27 poin dari 17 pertandingan. Madrid unggul jauh di puncak klasemen dengan 43 poin dari 18 pertandingan. Musim segera mengakhiri paruh pertama. Artinya, selisih 16 poin tersebut bisa jadi perbedaan besar sampai akhir musim nanti. Selisih poin dari Real Madrid sangat jauh. Kami tertinggal 16 poin. Namun, liga masih panjang dan kami tidak bisa mencoret kemungkinan apapun. Ini soal hasil akhir, soal memahami cara untuk bersaing dan bertahan dengan baik, kata Xavi. Gosip kepergian Haaland kian panas, Borussia Dortmund akhirnya ambil sikap tegas. Borussia Dortmund akhirnya mengambil sikap tegas menyusul masa depan Erling Haaland yang diisukan bakal merapat ke Real Madrid. Belakangan ini, masa depan Erling Haaland memang tengah diungkit-ungkit. Setidaknya, ada 2 sebab yang membuat gosip kepindahan Haaland kian memanas. Faktor pertama adalah klausul pelepasan. Diketahui, jika akhir musim ini klausul pelepasannya sebesar 64 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah akan mulai aktif. Artinya, Borussia Dortmund selaku pemilik bomba Norwegia itu sudah tidak punya kuasa lagi untuk menghambat kepergian Haaland. Faktor selanjutnya yakni ucapan agen Haaland Mino Raiola. Entah ada maksud tertentu atau tidak, Raiola keceplosan bahwa ada 4 klub besar yakni Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, serta Manchester City yang jadi kandidat terkuat klub baru Haaland usai angkat kaki dari Borussia Dortmund. Selain itu, agen asal Italia tersebut tak mengesampingkan beberapa klub mapan lainnya seperti Atletico Madrid, Chelsea, hingga Liverpool. Isu makin liar usai petinggi di Borussia Hans-Joachim Watzke mengkonfirmasi bahwa Real Madrid serius mendapatkan tanda tangan Haaland. Seolah ingin menyudahi gosip miring, kini Borussia Dortmund mulai ambil sikap tegas. Sikap yang dimaksud yakni menjadwalkan pertemuan darurat dengan Erling Haaland. Menurut laporan dari AS, di Borussia segera mengagendakan demi memutuskan nasib Haaland. Dalam pertemuan tersebut, tak hanya Haaland yang diundang oleh Borussia Dortmund. Sang agen Mino Raiola juga diminta hadir untuk mengklarifikasi omongannya yang menghebohkan publik. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, Borussia Dortmund siap melayangkan proposal menarik agar Haaland tetap bertahan di Signal Iduna Park. Gosipnya, Borussia Dortmund bakal menaikkan gaji Haaland hingga menyentuh 14 juta euro atau setara dengan 226 miliar rupiah per musimnya.
Jumlah tersebut jauh dari apa yang diterima Haaland saat ini, di mana ia digaji 8 juta euro per musimnya. Akan tetapi jika Haaland menolak, di Borussia sudah merencanakan skenario lain, yakni meminta Haaland menjelaskan klub mana yang akan ia tuju. Harapannya, Borussia Dortmund dapat segera mengungkapkan ex-RB Salzburg tersebut dalam waktu dekat. Prediksi Athletic Bilbao versus Real Madrid. Pemimpin klasemen Real Madrid akan main tandang kontra Athletic Bilbao dalam lanjutan kompetisi La Liga 2021-2022, Kamis 23 Desember 2021. Pertandingan Liga Spanyol di San Mamés ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertandingan pekan ke-21 yang sejatinya digelar pada Januari 2022. Jadwalnya dimajukan seiring partisipasi kedua tim di ajang Supercopa de España. 10 kemenangan beruntun Real Madrid di semua kompetisi ini telah terhenti usai ditahan imbang 0-0 oleh Cadiz. Itu tak lepas dari faktor krisis pemain, di mana sederet pilar Real Madrid harus absen akibat COVID-19. Melawan Bilbao nanti, situasinya masih tak jauh berbeda. Absennya Casemiro akibat akumulasi kartu pun semakin membuat sang pelatih Carlo Ancelotti kesulitan meramu timnya. Namun, bukan cuma Real Madrid yang dipusingkan krisis pemain. Sejumlah pemain Bilbao juga harus absen akibat cedera dan juga COVID. Bilbao baru saja sukses memutus rentetan 8 laga tanpa kemenangan di La Liga dengan menekuk Real Betis 3-2 lewat 2 gol Inaki Williams dan 1 gol Oscar de Marcos. Itu membuat mereka cukup percaya diri menatap laga kontra Los Blancos. Bilbao dan Real Madrid sudah bertemu pada awal Desember 2021 lalu. Dalam laga tunda pekan ke-9 itu, Bilbao takluk 0-1 oleh gol tunggal Karim Benzema di Santiago Bernabeu. Madrid diterpa badai COVID-19, Ancelotti pusing pilih formasi. Real Madrid kehilangan banyak pemain jelang melawan Athletic Bilbao karena COVID-19. Carlo Ancelotti pun kesulitan menentukan formasi yang akan ia pakai. Real Madrid kehilangan 6 pemain jelang melawan Cadiz di Liga Spanyol akhir pekan kemarin. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 antara lain Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo, dan Andriy Lunin. Belum lama ini, daftar pemain Real Madrid yang dinyatakan positif virus corona bertambah. Isco juga dinyatakan positif pada hari Senin 20 Desember 2021 kemarin. Masalah untuk Ancelotti bertambah karena 2 pemain kunci lainnya juga tidak bisa dimainkan. Dani Carvajal cedera, sementara Casemiro terkena akumulasi kartu. Madrid sudah ditunggu laga di markas Athletic Bilbao dalam lanjutan Liga Spanyol. Carlo Ancelotti harus menimbang lagi formasi yang akan ia turunkan, mengingat banyak pemain Madrid yang absen. Benar bahwa kami kehilangan banyak pemain, dan mungkin kami harus mempertimbangkan mengubah sistem. Saya tidak tahu, saya sedang memikirkannya, ujar Ancelotti. Sistem yang saat ini kami pakai 4-3-3 sudah memberi kami banyak hal dalam beberapa pertandingan terakhir. Tapi kami tidak punya winger kanan yang bisa dimainkan. Dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuat saya mengganti ke 4-4-2. Saya harus menunggu malam ini, kata Ancelotti.